Pemerintah, DPR, dan KPU masih belum satu suara terkait jadwal pemilu 2024. KPU meminta DPR untuk mengadakan rapat dengar pendapat, namun DPR menilai belum ada kesepakatan soal jadwal penyelenggaraan. Apakah penentuan jadwal pemilu menemui jalan buntu? Seberapa penting untuk segera memastikan waktu pemilu 2024? Kita bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Ada Kang Saan Mustopha, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ada Pak Arief Budiman, anggota KPU RI, dan juga Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina dari Perludem. Selamat malam Kang Saan, Pak Arief, dan juga Mbak Titi, apa kabar? Malam, kabar Selamat baik. malam. Baik. Alhamdulillah Ya. baik. Mas Arief. Ya, kita kembali mengulas atau mengangkat isu soal jadwal pemilu yang tampaknya masih alot ya. Jadi belum ada keputusan juga sebetulnya akan tanggal berapa akan digelar. Ada permintaan Kang Saan dari KPU untuk ada rapat agar segera kemudian menentukan peraturan PKPU-nya begitu ya. Tapi tampaknya dari Komisi 2 belum ada respon. Mengapa? Apa yang Komisi 2 lihat sehingga belum merasa bisa untuk mengadakan rapat dengar pendapat? Ya, pertama surat dari KPU ya yang sudah ditujukan kepada Ketua DPR itu sudah diterima oleh Komisi 2. Kemarin siang ya Komisi 2 udah tadi juga kita udah sampaikan di rapat internal kita ya, di rapat pimpinan dan poksi-poksi yang ada di DPR. Nah, karena pertama permintaan tanggal 7 yang diminta oleh KPU, pada saat yang sama memang jadwal agenda rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan Komisi 2 itu kan sudah diputuskan jauh-jauh hari ya, dan tanggal 7 kita ada acara, ada agenda kegiatan lain di komisi yang sudah teragendakan sebelumnya. Nah, yang kedua, kita juga karena surat ditujukan ke pimpinan DPR, tentu kita juga menunggu disposisi dari pimpinan DPR. Karena memang nggak bisa juga misalnya walaupun kita udah nanyakan juga disposisinya seperti apa. Nah, yang ketiga kita ingin memastikan ketika kita ada rapat konsultasi, seperti tadi yang disampaikan di awal, pemerintah dan penyelenggara khususnya KPU itu sudah sepakat terkait dengan jadwal. Karena kalau misalnya belum sepakat antara KPU dan pemerintah terkait dengan jadwal, maka di DPR pun pasti akan mengalami hal yang sama, tidak bisa diambil keputusan. Jadi kita ingin memastikan dulu bahwa KPU dalam hal ini dan juga pemerintah memang sudah sepakat terkait dengan jadwal. Nah, terkait apa yang sudah disampaikan itu kan baru informal. Kami sendiri di DPR itu kan belum mendengar itu. Belum ada secara resmi maupun tidak resmi yang disampaikan baik oleh KPU maupun oleh pemerintah, baik ke praksi-praksi maupun ke Komisi 2 terkait dengan kesepakatan terkait dengan jadwal. Kami juga sebenarnya di DPR ingin lebih cepat lebih baik. Karena itu akan memberikan kepastian terhadap semua, termasuk terhadap partai politik, penyelenggara tidak hanya KPU, tapi juga Bawaslu, DKPP, dan juga kepada publik. Sehingga kita bisa memulai proses tahapan itu dari mulai persiapan itu dari sekarang. Jadi yang sejauh Kang Saan tahu juga belum ada kesepakatan ya antara pemerintah dan juga KPU. Bahkan mungkin di DPR juga kan Kang Saan terbelah-belah ini soal mau tanggal berapa, termasuk fraksinya Kang Saan juga. Iya, kalau selama ini kan Nasdem ikut pemerintah ya di 15 Mei. Nah, bukan semata-mata Nasdem pendukung pemerintah, tapi ada beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu 2024 ini ada dua kekhasan ya. Kekhasan pertama, di tahun yang sama itu ada pilkada dan itu serentak secara nasional. 33 provinsi, hampir 517 kabupaten kota. Dan tentu DPR memahami tentang beban dan kerumitan yang akan dialami oleh KPU. Itu kami pahami betul kan gitu kan. Maka penyelenggara memang membutuhkan kepastian segera. Nah, kekhasan yang kedua, pemilu 2024 juga ada dalam suasana pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini juga kan memberikan banyak dampak terhadap pemerintah. Misalnya dampak
semua hal lah, tidak hanya sektor ekonomi, sosial, yang lain-lain. Dan di saat yang sama, selain menangani pandemi, juga kita perlu juga melakukan proses recovery, pemulihan pasca pandemi. Dan ini juga membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus dari semua hal. Maka penting juga untuk memahami situasi yang dialami pemerintah. Maka kita mengusulkan ya tadi efisiensi dan efektivitas itu menjadi hal yang penting juga untuk dipikirkan sama-sama. Ya, saya ke Pak Arief, Budiman. Pak Arief, jadi sebetulnya pihak-pihak mana yang melihat tanggal 21 Februari sudah ada kesepakatan atau paling tidak melihat itu masih relevan? Pertama, sebetulnya penggunaan istilah kesepakatan itu kan tidak ada ya, baru rujukannya. Jadi yang ada itu kan KPU mengusulkan draft peraturan KPU yang akan ditetapkan oleh KPU untuk dibahas dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan DPR. Jadi dalam ketentuannya begitu. Nah, KPU sebetulnya kan sudah lama mengusulkan ini. Dulu ada beberapa opsi tanggal, kemudian dibahas beberapa kali, baik dalam rapat konsinyering maupun dalam rapat konsultasi RDP, sampailah waktu itu terakhir pada kesimpulan 27 Februari. Nah, kemudian 27 Februari setelah dicek itu bersamaan dengan peringatan keagamaan gitu ya di salah satu wilayah di bagian timur Indonesia, akhirnya kemudian sepakat direvisi menjadi 21 Februari. Nah, tanggal itu sebetulnya sudah mengemuka sampai dengan dilaksanakannya rapat konsultasi berikutnya yang kemudian dihadiri oleh pemerintah. Yang kemudian pada rapat itu muncullah opsi 15 Mei. Nah, KPU tentu sangat terbuka ya atas menerima masukan, saran, pandangan dan pendapat dari siapapun. Nah, atas masukan dan catatan itu KPU kemudian melakukan simulasi lagi. Bagaimana kalau 21 Februari dengan 27 November pilkadanya? Lalu bagaimana kalau 15 Mei pemilunya, pilkadanya kapan? Nah, lalu pada rapat berikutnya KPU mengusulkan kalau memang harus 15 Mei, maka pilkadanya Februari 2025. Nah, lalu rapat yang terakhir itu tidak jadi terlaksana. Seingat saya begitu ya, Kang Saan ya. Nah, karena tidak jadi terlaksana, kebetulan KPU ada berkesempatan mengajukan permohonan audiensi sebetulnya untuk melaporkan pelaksanaan pilkada 2020. Karena pilkada 2020 kan sudah selesai, maka salah satu kewajiban KPU adalah menyampaikan report pelaksanaannya kepada Presiden. Gitu kan. Nah, kami beraudiensi dan menyampaikan itu. Nah, karena kami pandang momentum ketemu dengan Bapak Presiden itu penting, salah satunya kami menyampaikan juga tentang persiapan tahapan pemilu 2024. Lalu kami sampaikan apa yang sudah dirancang oleh KPU. Baik Pak Arief. Pak Arief, maaf saya potong. Jadi pemerintah dan KPU sekarang masih belum menemukan titik tengah ya, titik temu jadwalnya tanggal berapa yang pasti? Bukan, di dalam pertemuan itu apa yang disampaikan oleh KPU tidak ada tidak ada pandangan yang ditolak apa yang disampaikan oleh KPU gitu ya. Nah, kemudian kami merapikan lagi internal rapat merapikan lagi dan kami ingin, saya kebetulan menyampaikan kepada teman-teman 2 kali sebagai penyelenggara pemilu 2014 dan pemilu 2019, tahapan itu kan selalu mepet. Peraturan KPU tentang tahapan itu selalu mepet, regulasi itu selalu mepet dengan dimulainya tahapan. Nah, kami ingin sekarang persiapan ini jauh lebih matang. Jadi jauh-jauh hari seluruh regulasi sudah selesai. Jadi ketika dimulai tahapan, itu penyelenggara pemilu tinggal menjalankan saja tahapannya. Tentu ini akan membawa dampak yang lebih baik. Ya, teman-teman tidak lagi disibukkan dengan persoalan administrasi terkait dengan regulasinya. Nah, kami dalam rapat pleno terdahulu kemudian menyepakati baik kalau karena ini sudah
sudah kita sempurnakan lah, sudah kita lakukan koreksinya, sudah kita sempurnakan, lalu kami mengajukan permohonan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2 agar dijadwalkan rapat konsultasi, karena memang perintah undang-undang sebelum kita membuat peraturan KPU itu melakukan rapat konsultasi untuk memastikan apakah peraturan KPU yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Jadi sebetulnya rapat konsultasi itu untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa peraturan KPU itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, kami tentu berharap, saya pikir sama apa yang kita pikirkan dengan Pak Saan tadi, tentu lebih cepat lebih baik ya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu, karena surat juga sudah kita kirimkan, jadwal pertemuan untuk rapat konsultasi, sehingga nanti rapat konsultasi itu bisa selesai dan KPU bisa segera menetapkan tahapan pemilu 2024. Tapi tadi Kang Saan katakan tampaknya tanggal 7 Desember nggak bisa juga tuh Pak Arief. Iya, tentu kami memahami ya jadwal yang padat, kesibukan yang luar biasa dari teman-teman di DPR. Di dalam surat itu juga kami mengusulkan tanggal 7 dan tentu membuka ruang apabila tidak bisa tanggal 7 tentu menyesuaikan dengan jadwal yang ada di DPR, terutama di Komisi 2. Jadi kita menunggu saja sekarang untuk bisa segera dijadwalkan. Saya ke Mbak Titi sebelum kita break. Mbak Titi, faktor apa sih yang Anda baca? Kita sudah membahas ini mungkin berkali-kali juga ya soal jadwal pemilu yang tidak kunjung diputuskan. Jadi menurut pandangan Mbak Titi, faktor apa yang membuat ini seakan-akan menjadi deadlock atau masih buntu? Ya, yang pertama tentu saja faktor kepentingan ya. Agak sulit kalau bicara ini tidak ada kepentingan. Apalagi misalnya ada pernyataan dari Dirjen Polpum Dagri yang menyatakan, yang termasuk juga adalah Sekretaris Timsel Seleksi KPU Bawaslu, sudahlah jadwal itu diputuskan oleh KPU yang baru saja. Jadi kan bergeser dan melompatnya jauh sekali ya. Yang pertama, ini baru terjadi pertama dalam sejarah elektoral kita, seolah rumit sekali menentukan hari pemungutan suara itu. Karena di era reformasi sejak pemilu 2004 khususnya, penentuan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara itu memang menjadi keputusan yang merupakan otoritas dari KPU. Kami memahami bahwa memang KPU pun harus bicara dengan para pemangku kepentingan untuk melihat aspek teknis, lalu keamanan, pertimbangan anggaran, lalu juga pertimbangan-pertimbangan sosiokultural, hari keagamaan, dan lain sebagainya, cuaca, begitu ya. Sehingga pendekatannya itu bisa komprehensif, dan hari pemungutan suara adalah hari yang paling nyaman bagi pemilih dan memudahkan pemilih untuk pergi ke TPS. Nah, tapi sekali lagi harus diingat ya Mas Reinhardt, tidak ada isu yang namanya menentukan jadwal itu merupakan kesepakatan antara KPU, DPR, pemerintah. Itu adalah tradisi yang dibangun ketika pilkada di masa pandemi dengan terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 yang awalnya adalah Perpu nomor 2 tahun 2020, di mana waktu untuk pilkada itu merupakan ketika ada penundaan di masa pandemi berdasarkan keputusan bersama KPU, DPR, dan pemerintah. Tetapi di pemilu, Undang-Undang Pemilu kita tegas mengatakan hari, tanggal, waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU. Nah, itu satu sisi. Jadi kalau hari pemungutan suara itu adalah domain dari keputusan KPU. Lalu ada tahapan program dan jadwal. Itu lebih rinci lagi. Itu diatur di dalam peraturan KPU. Untuk membentuk peraturan KPU memang harus konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Tetapi kesimpulan konsultasi itu tidak mengikat KPU dan mengganggu kemandirian KPU. Pasti KPU akan mempertimbangkan baik buruk aspek positif dan negatifnya bagi kelangsungan penyelenggaraan pemilu. Bagi saya ini anomali ya, Kang Saan. Kenapa kita tidak mengubah undang-undang pemilu? Itu argumen yang dibuat di mana-mana selalu mengatakan agar kita punya persiapan lebih panjang, lebih baik, mengkondisikan segala sesuatunya dengan terencana lebih matang gitu ya. Tapi kok ya nentuin jadwal aja susah gitu ya. Bagaimana kita ini mau dibawa optimis gitu dengan persiapan yang lebih baik kalau hari pemungutan suara saja tidak kunjung ketemu. Ini Mas Reinhardt, ini baru hari pemungutan suara loh. Belum yang detail-detail tahapan program jadwal itu bicara spektrum yang lebih rinci lagi begitu. Nah, ini adalah titik balik untuk mengatur yang lebih detail tahapan program jadwal
Karena tahapan program jadwal pemilu itu rujukan menghitungnya adalah hari pemungutan suara. Jadi bagi saya sih KPU mestinya karena semua proses sudah dilalui, sudah punya cukup referensi untuk membuat keputusan maju terutama soal hari pemungutan suara. Terus juga kan sudah konsultasi, sudah tanya ke Kang Saan dan kawan-kawan, mendengarkan pertimbangan pemerintah, masukan dari masyarakat dan media, tinggal kemudian membulatkan keputusan itu gitu. Itu mestinya sudah pada fase itu. Jangan dibawa pada biar KPU yang baru saja. Saya mau tanya nih Kang Saan, apa sih bedanya KPU yang lama dengan KPU yang baru? Kan sama-sama lembaga KPU, tidak ada perbedaan legitimasi ya. Agak curiga juga ya kok tendensinya dikait-kaitkan dengan KPU lama dan baru. Baik. Nanti dijawab Kang Saan bedanya apa ini dan faktor apa Mbak Titi menurut Anda ada faktor kepentingan, kepentingan siapa, kepentingan apa yang kemudian dari kacamata Anda melihatnya bagaimana? Kita jawab nanti. Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Kang Saan. Kang Saan, benar tidak sih bahwa belum ketemunya jadwal pemilu ini karena ada faktor kepentingan ya mungkin juga kepentingan banyak pihak di situ. Ada pemerintah, ada mungkin juga DPR karena DPR juga mendadak kemudian anomali suaranya terbelah dan juga menjawab pertanyaan Mbak Titi tadi itu ada apa kemudian sampai biar kemudian anggota KPU yang berikutnya saja begitu sehingga menimbulkan kecurigaan. Iya, kalau kami sih di DPR diputuskan sekarang juga nggak ada masalah oleh KPU yang ada hari ini kan, jadi nggak ada bedanya sama sekali lah pada dasarnya kan itu loh. Nah, yang kedua memang baru pertama kali ya terkait dengan jadwal ini agak rumit, bahkan menjadi opini yang tentu ya kurang bagus juga ya buat kita semua untuk urusan jadwal saja. Nah, DPR pada dasarnya ingin jadwal ini diputuskan secara bersama-sama. Tidak ada pihak yang istilahnya terbelah ya, semua fraksi sama. Nah, ini kan persoalan muncul ini ketika ada perbedaan antara pemerintah dengan penyelenggara khususnya KPU. Dan kami juga memahami dan sangat menghargai yang namanya kemandirian dari KPU. Dan itu adalah amanah Undang-Undang Dasar ya. Amanah Undang-Undang Dasar bahwa KPU itu lembaga yang mandiri. Dan saya termasuk dari dulu yang tidak setuju KPU diisi oleh orang-orang partisan. Karena nggak mungkin orang-orang partisan bisa menjaga kemandirian KPU itu sendiri. Walaupun ada batas waktu 5 tahun misalnya, dia bukan anggota partai dan sebagainya, saya termasuk yang tidak setuju itu. Karena kemandirian ini kan harus dijaga. Nah, jadi tidak ada sama sekali misalnya terkait dengan kepentingan partai, termasuk Partai Nasdem. Buat partai juga, pemilu 2024 itu berat. Karena kenapa katakan berat? Jadi bukan hanya penyelenggara yang berat, bukan hanya pemerintah, tapi partai politik juga berat. Di waktu yang sama, kita harus menyediakan misalnya nanti harus mulai rekrutmen untuk calon presiden, wakil presiden. Melakukan rekrutmen untuk calon legislatif dari pusat sampai ke tingkat 2. Selang beberapa kemudian, kita harus menyiapkan 33 pasangan gubernur, wakil gubernur. Dan 517 pasangan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini bukan pekerjaan yang ringan buat partai. Dan tentu ini berat sekali kan sebenarnya. Kenapa misalnya dulu ada gagasan ingin merevisi undang-undang pemilu. Dan itu disatukan undang-undang pemilu, undang-undang politik itu kayak semacam omnibus mini-nya lah. Jadi dari hulu sampai hilir itu di satu undang-undang. Dari mulai undang-undang partai politik sampai undang-undang pilkada, dia disatukan saja kan gitu loh. Karena rejimnya udah. Nah, sebenarnya nggak ada. Kita ingin sebenarnya ini lebih cepat. Maka kalau memang nanti KPU dengan pemerintah, seperti tadi Mas Arief sampaikan ketika misalnya ketemu dengan presiden, dan presiden disampaikan terkait dengan simulasi ini semua dan presiden menyetujui, kalau memang itu yang terjadi, itu akan jauh lebih baik. Karena pada dasarnya gini, walaupun misalnya tadi Mbak Titi menyampaikan bahwa di undang-undang jelas itu kewenangan KPU, iya itu secara jelas. Tapi kan dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena ini menyangkut hal-hal lain, termasuk soal anggaran, macam-macam lah semua kan gitu. Jadi kenapa misalnya perlu diinikan?
Nah, kalau memang sudah sepakat, DPR tinggal menyetujui saja karena tinggal nanti mengawasi itu semua. Jadi itu yang kami pahami di DPR. Jadi DPR tidak akan pernah mempersulit terkait dengan soal agenda pemilu kita. Karena memang ini agenda bersama yang harus kita kawal bersama. Dan partai DPR berkepentingan terhadap ini semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan PKPU, memang kenapa kita ingin PKPU itu juga segera disetujui, kita selesaikan, agar memang ada persiapan yang lebih matang lagi, cukup waktu. Maka waktu itu dibuat yang namanya konsinyering. Konsinyering itu bukan hanya menyepakati tanggal, walaupun misalnya di dalam Tatib maupun di MD3 itu nggak ada yang namanya tim kerja di DPR itu dengan penyelenggara, dengan pemerintah. Dalam bahasa kami di tim kerja ini adalah bagian dari ikhtiar atau itihaj politik kita untuk agar proses pemilu yang begitu rumit dan begitu bebannya besar itu coba dimulai dari lebih awal lagi, kan gitu loh. Ini ikhtiar politik di DPR dan yang lain-lain. Supaya nanti begitu masuk tahapan resmi, PKPU ini semua sudah sepaham, kan gitu loh. Jadi seperti Mbak Titi sampaikan tadi, tidak ada lagi nanti perdebatan-perdebatan lain di penyusunan PKPU ini semua, karena memang sudah dibicarakan secara bersama-sama sebelum tahapan dimulai. Baik Kang Saan, tapi tadi Kang Saan mengatakan di Komisi 2 tidak ada kepentingan, parpol tidak ada kepentingan. Tapi parpol juga di sini sikapnya terbelah, berbeda-beda. Jangan-jangan menunda permintaan KPU untuk rapat juga bagian untuk mengulur-ngulur waktu juga nih Kang Saan? Enggak, kalau itu sama sekali nggak ada. Kita nggak pernah tidak merespon surat dari mitra. Baik. Bahkan ketika KPU dulu minta, kita punya pengalaman ya, KPU misalnya ada hal yang urgen yang harus KPU konsultasikan dengan DPR. Dan DPR selalu, Komisi 2 itu selalu menyediakan waktu. Nah, karena minggu depan memang kita sudah padat jadwalnya dan sebagainya, maka tadi kita belum bisa merespon. Yang kedua juga memang surat itu karena ditujukan kepada Ketua DPR, tapi kalau misalnya belum ada respon dari pimpinan DPR terkait dengan surat itu, nanti kan kita juga mekanisme ini kan harus kita tempuh juga. Kecuali kalau surat itu memang kita tujukan langsung kepada Komisi 2, kita bisa langsung respon kalau memang waktu tersedia. Memang waktu ini mepet ya. Waktunya mepet. Tanggal 16 kita sudah mulai memasuki masa reses di DPR. Saya ke Mbak Titi. Tentu kita akan carilah ya kalau memang sebelum waktu reses ada waktu yang pas, kosong, nggak ada mitra atau mitra lain ada yang bisa, agenda lain bisa digeser, itu nanti kita coba bicarakan. Mbak Titi, Anda optimistis bahwa sebelum tanggal 16 tadi itu, sebelum reses, ini bisa dibicarakan, bisa selesai, atau kemudian ini bisa diulur lagi? Dan kalau Anda bicara soal ini ada kepentingan, ini kepentingan apa dan siapa, Mbak Titi, untuk apa sebetulnya? Saya kira kalau ditanya bisa atau tidak, kunci jawabannya itu ada pada KPU ya. Sebenarnya semua itu sudah tersedia prasyaratnya pada KPU. Tinggal KPU ingin membuka pintunya dengan kunci yang tersedia atau tidak. Memang betul pembicaraan bersama, konsultasi, melibatkan para pemangku kepentingan. Apalagi KPU ini kan terikat pada alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah gitu ya, karena memang prosesnya harus melalui seperti itu, melibatkan pemerintah dan DPR. Pembicaraan-pembicaraan ini akan memperkuat legitimasi. Tapi pada satu sisi penting juga menjaga kepercayaan publik bahwa pemilu kita itu betul-betul diselenggarakan oleh KPU yang mandiri, KPU yang paling paham konteks teknis. Dan saya kalau melihat runtutan penjelasan dari Kang Saan, sepertinya semua itu mengarah pada satu, kita harus punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu. Yang kedua, harus juga ada waktu yang cukup mengatur jeda antara pemilu dan pilkada. Jangan sampai jaraknya terlalu dekat, lalu kemudian partai tergopoh-gopoh, tidak siap melakukan konsolidasi internal, akhirnya pilkada menjadi proses yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Jadi sebenarnya Kang Saan itu kalau dari penjelasannya menginginkan durasi yang cukup. Dan durasi yang cukup antara Februari ke November
Karena pilkada ini kan sudah dikunci oleh undang-undang ya Mas Reinhardt di pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Antara Februari ke November dengan Mei ke November kita hitung saja mana yang lebih leluasa bagi partai. Dari kalkulasi itu saja sebenarnya lebih leluasa adalah Februari. Jadi kalau saya mengukur ya, kalau kita khawatir soal polarisasi dan lain sebagainya, hulunya ada di partai politik. Kalau partai kita betul-betul berkomitmen untuk misal menghadirkan calon yang tidak menciptakan polarisasi. Calonnya jangan hanya ada 2 dong, calonnya minimal 3 gitu ya, minimal untuk pilpres. Lalu kemudian bagaimana melakukan edukasi politik yang baik. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai potensi masalah hukum pileg pilpres ketika prosesnya berjalan ada sengketa, kita tidak mampu mengurainya dengan baik. Karena proses penegakan hukumnya serba tergesa-gesa. Akibatnya apa? Masyarakat tidak puas, publik curiga, potensi konflik dan ketidakpuasan itu bisa justru mengganggu kepercayaan terhadap kredibilitas pemilu. Jadi kalau pemerintah kan narasinya tidak mau jarak yang terlalu jauh untuk menghindari polarisasi, menghindari manuver politik dan seterusnya. Justru dialog itu yang harus dibangun dengan partai politik. Komitmen itu yang harus dibangun dengan partai politik hingga tidak menciptakan polarisasi, tidak menciptakan manuver. Tapi kunci dari semua diskursus kita, dialektika kita ada pada Pak Arief Budiman dan kawan-kawan. Saya kira begitu Mas. Baik, sebelum ke Pak Arief, jadi menurut Anda ini yang paling berkepentingan, ini siapa yang kemudian akhirnya membuat terulur terus penentuan jadwal pemilu ini? Pemerintah kah, DPR kah, parpol kah? Ya kan kalau Kang Saan tadi bilang kenapa ini tertunda, karena belum ada kesepahaman antara KPU dan pemerintah. Ketika kesepahaman pemerintah menjadi faktor determinan, berarti kan ada kepentingan di sana. Kenapa kemudian ini untuk ini ya, kalau saya ikut pemilu ini tidak ada tendensi apapun. Karena sebagai pegiat pemilu, saya mengikuti pemilu sejak 99. Secara terbuka pemerintah mengajukan tanggal pemungutan suara itu baru pada menjelang pemilu 2024. Secara terbuka pemerintah melalui Menko Polhukam gitu ya, menyatakan sedang mensimulasikan hari pemungutan suara dan tahapan itu baru pada menjelang pemilu 2024. Sesuatu yang sejak dulu menjadi domain dan ranah otoritatif dari KPU. Meskipun prosesnya melalui proses konsultatif dan juga partisipatoris melibatkan para pihak. Tetapi jalur-jalur itu selalu dilakukan melalui jalur-jalur belakang lah ya, bisa kita katakan lobby dan lain sebagainya, tidak dibuka kepada publik, mempertontonkan perbedaan-perbedaan itu. Nah sekarang yang paling tahu persis adalah apakah kepentingan itu akan bermuara pada penaklukan KPU gitu ya, ketika KPU misalnya tidak mampu membangun narasi argumentatif yang baik, itu yang akan diikuti oleh publik gitu. Karena 2024 itu sangat krusial, sangat penting, pertarungan yang sangat kompetitif dan juga di tengah tantangan kita mengatasi berbagai kompleksitas yang dikenal dunia sebagai pemilu paling rumit di dunia. Baik Mbak Titi, jadi tanda tanya besar ketika pemerintah menginginkan satu tanggal tertentu untuk menyelenggarakan pemilu. Saya ke Pak Arief Budiman, ada tanggapan Pak dari Anda. Seberapa sulit situasi ini bagi KPU? Sebetulnya undang-undang memberi ruang yang cukup ya kepada KPU. Di Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 167 di ayat 2 itu sebenarnya sudah disebutkan. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jadi kalau membuat keputusan, itu nggak perlu rapat konsultasi. Jadi kalau KPU mau menggunakan pasal 167 ayat 2, kita tetapkan dulu deh tanggal 21 Februari. Nah, barulah kemudian diatur di ayat 8-nya, ya. Di ayat 8 itu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan. Nah, itu barulah diatur dengan peraturan KPU. Nah, peraturan KPU inilah yang kemudian perlu rapat konsultasi. Nah, KPU sampai hari ini dalam membuat peraturan KPU sangat terbuka. Kami memulainya dengan rapat pleno. Lalu kami mengundang para ahli. Lalu kami melakukan uji publik. Lalu kami merapikan kembali. Kalau memang diperlukan expert meeting, kita mengundang para ahli untuk memberi masukan. Lalu pada bagian akhirnya barulah kemudian dibawa ke rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Jadi apa yang kami lalui tahap-tahap ini sebetulnya
bagian dari cara kami ya untuk terbuka, semua orang tahu dan memahami kenapa KPU harus melakukan yang seperti itu, mendesain tahapan seperti itu, yang ketika peraturan KPU itu ditetapkan, maka semua orang sudah bisa menerima, memahami, memang seperti itulah yang harus ditetapkan gitu ya. Tetapi berpolemik terlalu lama tentu juga tidak menjadikan baik bagi semuanya, ya baik bagi KPU, bagi pemerintah, bagi DPR. Maka penting bagi kita bersama-sama untuk segera dalam pandangan kami ya, untuk segera menyelesaikan tahapan pembuatan peraturan KPU. Jadi menyatakan rapat konsultasi sudah selesai, sudah cukup, lalu KPU akan menetapkan tahapan itu. Dan tentu KPU sangat memperhatikan masukan dan catatan dari semua pihak. Oke, mengapa tidak jalan terus saja dengan apa yang diputuskan KPU untuk tanggal pemilunya? Karena kan tadi sudah kita bahas juga, dasar hukumnya ada, KPU punya otoritas. Sudah, KPU kan tidak berhenti. KPU kan terus melakukan tahapan-tahapannya. Ketika kami menyusun 21 Februari dan 27 November 2024, lalu ada masukan 15 Mei, KPU melihat, oh kalau 15 Mei maka respon kita seperti apa. Lalu itu kita lakukan lagi. Lalu ada masukan dan catatan lagi. Lalu kita sempurnakan lagi. Nah ini bagian dari kelanjutan berikutnya adalah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Dan kami berharap dalam rapat konsultasi yang sudah kami usulkan agar dijadwalkan, nanti bisa menjadi bagian akhir dari proses pembuatan peraturan KPU ini. Oke, baik. Kita break dulu, Pak Arief, Mbak Titi, dan juga Kang Saan. Di segmen terakhir kita akan bahas bagaimana jika ini terus-menerus berlarut-larut, tidak ketemu titik tengahnya, apakah ada jalan tengah yang kemudian bisa diambil oleh semua pihak sehingga tidak lagi kita membahas soal jadwal pemilu, tapi kita sudah bergeser ke isu yang lain bahwa jadwalnya sudah jelas begitu ya. Dan Mbak Titi, khususnya Anda melihat pentingnya untuk publik mencermati betul soal jadwal pemilu ini apa? Jangan sampai kemudian masyarakat hanya ikut saja apapun yang diputuskan, tapi tidak melihat ini sebagai satu isu yang penting soal kepemiluan kita. Kita bahas segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir, Bapak Ibu. Judulnya adalah menanti ketuk palu jadwal pemilu. Kang Saan, bagaimana kalau kemudian ini terus-menerus berlarut dan tidak ada titik tengahnya? Sebagian pihak kemudian menilai, pengamat politik bahkan menyampaikan Presiden Jokowi perlu mengumpulkan juga parpol-parpol koalisinya yang sangat banyak itu di DPR untuk kemudian paling tidak bisa satu suara juga soal jadwal pemilu ini. Bagaimana kalau kemudian ini terus-menerus berlarut, Kang? Ya, pertama tentu itu tidak kita harapkan ya. Kita ingin secepatnya ada kesepahaman antara KPU dan juga pemerintah. Yang kedua tentu penting juga memang untuk Presiden Pak Jokowi untuk segera berinisiatif terkait dengan soal jadwal pemilu ini. Karena walaupun gimana pemilu ini kan masih ada dalam tanggung jawab pemerintahan sekarang juga kan gitu. Jadi kalau misalnya situasi polemik ini terus terjadi, nanti juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap posisi pemerintah. Jadi kita harapkan bahwa memang secepat mungkin ini bisa diputuskan. Walaupun misalnya kalau Juni, kalau toh misalnya bulan Februari kita putuskan, toh tahapan resmi akan dimulai di bulan Juni ya, Juni 2022. Baik. Jadi masih ada cukup waktu ketika kita mengambil keputusan terkait dengan soal tanggal pelaksanaan pemilu 2024. Tapi satu hal yang paling penting, simpang siur terkait dengan kepastian pemilu 2024 sudah hilang karena 2024 pasti ada pemilu yang selama ini dikhawatirkan banyak orang, pemilunya tidak terjadi. Ini soal tanggal aja. Dan menurut saya kita bisa putuskan dengan cepat, tapi kita ingin ini agenda bersama, ini agenda demokrasi yang sangat penting. Tentu kita harus diawali dengan keputusan yang baik. Jadi tidak boleh keputusan diambil secara terbelah. Jadi kita ingin semua
memutuskan secara bersama-sama. Oke, soal tanggal itu yang kemudian seharusnya mudah tapi menjadi rumit tampaknya ini. Kang Saan, apa tanggapan Anda tadi dikatakan oleh Mbak Titi, ini pertama kalinya pemerintah ikut-ikutan menentukan jadwal sehingga menimbulkan kecurigaan? Ya sebenarnya gini, pemerintah juga saya yakin tidak punya agenda politik tertentu lah. Ini lebih kepada soal situasi kebangsaan kita aja di tengah pandemi. Dan tentu pemerintah membutuhkan fokus. Yang saya baca ya, pemerintah tidak mau dinamika politik atau tahun politik itu terjadi lebih awal. Misalnya kalau misalnya di September, di bulan Februari pertama, tahun politik akan jauh lebih awal dimulai. Dan tentu ini akan mengganggu konsentrasi penanganan COVID-19. Kedua, memang ada masa transisi yang relatif lebih lama, itu 8 bulan. Yang dulu pemilu-pemilu 2004, 2009, 2014, itu kan selalu di bulan April, di bulan Juli ya, untuk proses pemilu presidennya. Sehingga pergantian dari presiden lama ke yang baru itu cuma 3 bulan. Jadi masa transisi 3 bulan ini tidak terlalu lama dalam menghadirkan situasi kepastian politik yang ini. Ini soal kalau terlalu lama nanti efektivitas pemerintahan terganggu. Jadi saya melihat hanya pada sisi itu saja. Jadi tidak ada agenda politik yang ini. Yang sangat luar biasa kepentingannya. Dan kenapa pemerintah mengumumkan? Mungkin juga ini soal koordinasi saja. Menurut saya yang seharusnya memang bukan domain pemerintah juga untuk mengumumkan tanggal pemilu itu kan. Itu mungkin karena terlalu bersemangat kali ya Pak Mahfudnya. Jadi dia ingin buru-buru menyampaikan hasil itu. Tapi menurut saya terlepas apapun, saya yakin ini kita bisa selesaikan dengan baik ya antara penyelenggara, pemerintah, dan DPR. Nanti pasti kita bisa selesaikan. Terakhir nanti kita ke Pak Arief. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, mungkin pemerintah terlalu bersemangat ya Mbak Titi. Kita tidak tahu kemudian. Tapi paling tidak begini, untuk publik dan juga pemilih pastinya bagaimana kemudian harus menyikapi jadwal pemilu yang masih belum jelas ini? Perlukah ini menjadi perhatian bersama atau lagi-lagi ya masyarakat kemudian akan ikut saja apapun yang akan diputuskan oleh semua pihak untuk pemilu 2024? Ya, penting bagi kita mengawal karena dimensi dari perdebatan jadwal ini sangat tidak hanya berhenti pada soal jadwal ya. Ada korelasinya dengan kepastian sirkulasi elit. Karena kita berada di tengah kontroversi dan spekulasi. Pemilu akan ditunda ke 2027, masa jabatan 3 periode, dan seterusnya. Jadi kepastian jadwal akan mengubur dan menutup mulut orang-orang yang masih bicara soal 3 periode, soal perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Itu sangat krusial begitu ya. Makanya kami selalu bicara kepastian jadwal berarti juga menjaga diskursus soal demokrasi konstitusional di negara kita. Yang kedua, tadi merespon dari Kang Saan, soal misalnya situasi pandemi dan kita tidak mau misalnya tahun politik mengganggu. Kang Saan mungkin lupa ya bagaimana 2020 kita berpilkada di tengah masyarakat mengatakan fokus dulu dong ngatasin pandemi. Tapi kan argumennya adalah kita pingin kepemimpinan definitif, agenda politik demokrasi tidak boleh berhenti. Berjalan, ya. Lantas kenapa? Iya harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Kenapa kita takut sekarang gitu? Apalagi Indonesia katanya menjadi benchmark dunia. Ketika tren partisipasi turun, Indonesia justru naik. Lalu kita juga menjadi pemilu terbesar kedua di dunia ketika tahun 2020 di tengah pandemi. Dan itu kan selalu dipromosikan ya soal perkembangan demokrasi elektoral kita. Nah yang ketiga, soal masa jeda 8 bulan yang terlalu panjang. Ada situasi politik elektoral yang berbeda, Kang. Kalau 2014 ketika transisi antara Pak SBY ke Pak Jokowi, itu kita tidak ada pilkada di tahun yang sama. Nah di 2024, yakinlah partai itu ketika dia selesai pilek pilpres, dia akan bergegas mengurusi pilkada. Langsung bicara konstelasi bagaimana pencalonan pilkada, bagaimana membangun koalisi daerah, bagaimana memastikan politik tanpa mahar gitu ya. Kalau misalnya kursinya kurang dari 20%. Jadi ada agenda yang kemudian
agenda elektoral yang juga menyibukkan partai politik, menyibukkan para elit, dan menyibukkan para pemilih. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Ada situasi elektoral yang tidak sama antara 2014 dengan 2024. Jadi ada perhatian pemilih yang akan tertarik, perhatian partai yang akan tertarik pada agenda demokrasi lokal gitu. Yang agak unik kan lucunya, mau tetap pemilu di bulan Mei, jaraknya sangat dekat dengan pilkada, padahal ada sengketa, ada masalah hukum yang merupakan ekses pileg pilpres yang harus kita atasi, tapi tidak mau memundurkan pilkada. Ini juga jadi agak susah gitu ya mencari titik temunya. Kan KPU sebenarnya sudah cukup bijaksana ya, nawarkan kalau mau bulan Mei, pilkadanya Februari 2025. Tapi kan partai-partai psikologisnya pasti berpikir kalau Februari 2025 ini penjabat tambah panjang ini gitu ya. Padahal vakumnya sudah lama gitu. Baik Mbak Titi. Yang menurut saya sih sebenarnya KPU saya kira sudah berhitung ya, dan apa yang dijadwalkan itu sudah cukup logis untuk dilanjutkan. Tinggal kita tunggu nih Pak Arief. Ini perlu jadi legacy Pak Arief, dua periode di KPU, dan juga jadi legacy positif yang dilihat oleh publik. Bagaimana KPU yang sekarang berada pada garda terdepan sebagai orang yang menguasai teknis kepemiluan, punya simulasi yang logis dan rasional, tapi paling penting mampu menjaga kemandiriannya sesuai dengan jaminan yang diharapkan oleh konstitusi. Pak Arief boleh menanggapi terakhir menjaga kemandirian, dan juga setelah ini kemudian bagaimana posisi KPU, artinya menunggu lagi kah kemudian rapat dengan DPR atau seperti apa? Terakhir Pak Arief. Ya, tentu sampai hari ini kami sangat menjaga kemandirian KPU ya. Kemandirian KPU itu bisa diukur ketika dia mengambil keputusan. Tidak berdasarkan tekanan dari manapun ya. Tapi KPU sangat terbuka untuk menerima masukan, pandangan dari manapun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan langkah berikutnya, tentu kami sangat berharap pemerintah dan DPR segera bisa menjadwalkan rapat konsultasi bersama KPU, dan setelah itu rapat konsultasi sudah yang terakhir gitu ya, sudah selesai, KPU akan segera menetapkan tahapan pemilu. Saya berharap di diskusi berikutnya kita sudah mulai bergeser isunya Mbak Titi, Kang Saan dan juga Pak Arief, tidak lagi kemudian soal jadwal kapan, tapi sudah hal-hal yang substansial dan juga yang lainnya yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar di balik kebuntuan ini, dan juga ada keputusan yang cepat terkait dengan jadwal pemilu kapan akan diselenggarakan. Terima kasih banyak Pak Arief. Tapi jangan menggunakan istilah kebuntuan. Kita memang sedang dalam proses. Masih dalam proses. Ini kan sedang berproses semuanya untuk menyelesaikan ini. Baik. Pasti ada ujungnya. Mudah-mudahan cepat gitu aja ya. Kita tunggu ujungnya kapan. Terima kasih banyak Pak Arief Budiman, anggota KPU RI, Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Mbak Titi Anggreni dari Perludem. Terima kasih banyak. Selamat malam. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih.